Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang belum gabung, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir guys. Oke, tanpa basa-basi kita bacain novel Marital Fact chapter 5720. Di sini diceritakan spasi tahu yang berfluktuasi saat dia dengan dingin mengendus. Apa yang aku inginkan, kamu mungkin tidak bisa memuaskan. Mendengar ini hati Monaya menjadi tenang. Takut Yangge tidak akan menyerah dan mengabaikannya. Karena Yangge telah memperhatikannya, dia pasti memiliki sesuatu untuk ditanyakan padanya. Situasi hari ini mungkin bukan tidak mungkin untuk bertahan. Segera dia berteriak dengan keras, Tuan Royal Lord ada di sini. Jika saya Monaya tidak dapat memuaskanmu, Royal Lord tidak bisa. Hanya saja saudara yang seharusnya tidak membuat permintaan yang tidak realistis. Dia takut Yangge akan mengatakan sesuatu tentang menginginkan Royal Lord mati di sini. Jika dia melakukannya, tidak akan ada ruang untuk negosiasi. Tidak peduli berapa banyak Royal Lord menghargainya, tidak mungkin baginya untuk menjadi lebih penting daripada dirinya sendiri. Jadi dia pasti tidak akan membunuh diri untuknya. Begitu Monaya selesai berbicara, Moyu ragu sejenak sebelum menjawab. Kita bisa bicara. Dia juga tahu bahwa situasi Monaya tidak baik. Moyu sangat menghargai bawahannya yang cakap ini. Selama bertahun-tahun klan Tinta berada di bawah manajemen Monaya. Selain operasi untuk mengepung Yangge ini, klan Tinta telah menderita kerugian besar, tetapi rencana kali ini sebenarnya tidak menjadi masalah. Hanya saja penampilan proyeksi tunggu semesta terlalu kebetulan, memberi Yangge kesempatan untuk bernafas. Monaya adalah bawahan yang cakap, jadi jika dia bisa menyelamatkannya, Moyu tidak keberatan mencobanya. Mendengar ini, gerakan Yangge sedikit melambat, memungkinkan para penguasa wilayah yang masih berjuang untuk melarikan diri untuk bernafas lega. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara rendah, hapus susunan besar di luar. Aku ingin meninggalkan tempat ini dengan aman. Monaya menoleh untuk melihat Moyu, dan Moyu ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Bagus, area besar bisa dihapus, dan aku juga bisa membawa penguasa wilayah pergi dari tempat ini. Berhenti. Yangge menggelengkan kepalanya. Aku tidak percaya padamu. Bahkan jika kamu meninggalkan tempat ini, siapa yang dapat menjamin bahwa kamu tidak akan kembali secara diam-diam? Saya pribadi telah mengalami kekuatan Royal Lord. Jika kamu menyerang saya setelah saya meninggalkan tempat ini, bagaimana saya bisa menolak? Pada saat itu yang perlu kamu lakukan hanyalah menunda sejenak dan kereta rel akan terbentuk lagi. Moyu berkata dengan sungguh-sungguh, karena aku berjanji padamu, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Yangge tidak bisa menahan perasaan jijik. Moyu setuju begitu saja, jelas merupakan bagian dari rencananya. Tetapi yang dia yakini adalah jika Yangge benar-benar meninggalkan ruang proyeksi, pihak lain pasti akan meluncurkan serangan diam-diam. Jika dia memotong rute pelarian Yangge dan terus mengganggunya, itu akan merepotkan. Moyu dengan tidak sabar bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Karena kamu ingin meninggalkan tempat ini tetapi tidak mau keluar, bagaimana kamu akan pergi? Monaya juga membujuk saudara yang Royal cukup tulus. Yangge berkata, karena kamu sangat tulus, maka lakukan apa yang aku katakan atau semua orang akan berpisah. Menekan amarahnya, Moyu dengan dingin berkata, bicaralah. Yangge sudah memiliki rencana dalam pikirannya. Jadi dia segera berkata, saya ingin klan Tinta mengirim pesan ke garis depan medan perang dan mengirim pesan ke divisi markas pusat ras manusia. Tidak perlu lagi klan Tinta untuk mengkhawatirkan hal ini. Dalam situasi hari ini, jika dia ingin meninggalkan tempat ini dengan aman, dia akan membutuhkan mas ras manusia untuk membantunya. Tetapi saat ini dia tidak memiliki cara untuk menghubungi ras manusia. Jadi menggunakan sarang Tinta klan Tinta adalah ide yang bagus. Dengan cara ini dia bisa langsung menghubungi ras manusia dan menjelaskan situasinya. Tidak perlu terlalu banyak orang untuk datang, hanya satu orde ke-9 sudah cukup. Meskipun ini akan mengungkap bahwa ras manusia memiliki orde ke-9 yang tersembunyi, sekarang tunggu alam semesta akan segera muncul. Apapun event orde ke-9 harus berdiri di atas panggung. Terlebih lagi klan Tinta seharusnya sudah menebak apakah ras manusia memiliki orde ke-9 yang tersembunyi. Tetapi mereka tidak memiliki bukti nyata. Setelah mendengar kata-kata Yangge, Moyu tetap diam sementara Monaya mengerutkan kening. Harus dikatakan bahwa meskipun permintaan Yangge sederhana, itu sangat teliti, benar-benar menghilangkan kemungkinan klan Tinta yang diam-diam berkomplot melawannya. Monaya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia tahu bahwa Royal Lord tidak akan pernah menyetujui permintaan Yangge. Alasan dia bersedia untuk menarik area besar dan membawa tani wilayah pergi adalah karena meskipun dia melakukannya, situasinya masih dalam kendalinya, dan masih ada kemungkinan dia bisa terus membunuh Yangge.
Namun jika dia benar-benar menyetujui permintaan Yang dan mengizinkannya untuk menghubungi ras manusia, semua upayanya sebelumnya tidak akan ada artinya. Dan penguasa wilayah akan mati sia-sia. Yang mengamati ekspresinya dan tidak bisa menahan cibiran Monaye. Sepertinya rajamu tidak terlalu memikirkanmu. Monaye berkata dengan ringan, sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, mengapa Potter yang harus mencoba untuk membuat irisan di antara kita? Dengan ekspresi serius, dia dengan hormat membungkuk ke tanah Moyu dan berkata, Tuan Royal Lord, rencana ini telah menyebabkan klan tinta saya kehilangan ratusan tuan wilayah bawaan. Kita tidak boleh membiarkan upaya kita sebelumnya sia-sia karena kehidupan bawahan ini. Jika tidak, banyak penguasa wilayah akan mati dengan keluhan. Yang adalah bakat besar dari ras manusia dan sekarang Tunggu Semesta akan segera muncul. Jika kita mengizinkannya untuk kembali kesempatan di Tunggu Semesta, itu pasti akan menjadi malapetaka bagi klan tinta di masa depan. Royal Lord, hari ini terlepas dari apakah saya atau banyak rekan saya mati, kita tidak boleh membiarkan upaya klan kita sia-sia. Aku Monaye bersedia menukar hidupku dengan Yang dari ras manusia. Kata-kata ini diucapkan dengan ekspresi tulus dan suara yang kuat, menyebabkan Moyu dan penguasa wilayah bawaan lainnya sangat tersentuh. Di pihak klan tinta ada terlalu sedikit orang yang bisa mengabaikan hidup dan mati, sebelum lagi memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebenaran. Menyebabkan berbagai masyarakat klan tinta sangat mengagumi mereka. Awalnya banyak penguasa wilayah bawaan memiliki beberapa pendapat tentang Monaye. Semua orang di sini adalah penguasa wilayah bawaan, jadi tidak ada dari mereka yang lebih mulia dari yang lain. Monaye hanya beruntung dan berhasil menjalankan teknik fusi, mendapatkan buah terakhir dan menjadi raja semu. Dia juga memiliki beberapa trik di lengan bajunya yang memungkinkan dia untuk mendapatkan bantuan dari Royal Lord dan bertanggung jawab untuk mengelola urusan klan tinta. Selama bertahun-tahun dia telah bertarung dengan ras manusia dan bertarung dengan Yang, tetapi sepertinya dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Sebaliknya, klan tinta telah menderita kerugian yang cukup besar. Untuk masalah seperti ini siapapun bisa. Tapi sekarang karena kata-kata Monaye, banyak penguasa wilayah mau tidak mau mengubah pendapat mereka tentang dia. Mengesampingkan yang lainnya, mereka tidak bisa memaksakan diri untuk mengucapkan kata-kata yang begitu dalam dan benar. Dia benar-benar ingin mengorbankan dirinya sendiri. Melihat ke arah Monaye, jejak permintaan maaf melintas di mata Moyu. Meskipun dia agak tidak puas dengan Monaye karena kekalahan penguasa wilayah, semuanya telah hilang. Awalnya dia ragu-ragu apakah dia harus bertindak sesuai dengan instruksi Yang dan mengizinkannya untuk menghubungi ras manusia. Meskipun sangat mungkin dia bisa membiarkan harimau itu kembali ke gunung, asisten Monaye yang cakap ini masih bisa diselamatkan. Tapi kata-kata Monaye membuatnya mengambil keputusan. Monaye benar, kultivasi Orde ke-8 Yang telah menjadi ancaman terbesar bagi klan tinta. Dan sekarang Tunggu Semesta akan segera muncul, jadi dia melarikan diri dan merebut kesempatan Tunggu Semesta, dan konsekuensinya tidak akan terbayangkan.